Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan cover pembelajaran ketiga. Di sana banyak sekali ya pakaian-pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia. Nah hari ini kita akan melihat beberapa suku dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, dengan menyaksikan video, kalian harus dapat membedakan kepadatan penduduk dari setiap pulau di Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan menyaksikan video juga, kalian harus bisa menyebutkan nama suku daerah dan asalnya dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat mengidentifikasi keberagaman agama yang ada di Indonesia. Yang keempat, dengan membaca teks Tri Kerukunan Umat Beragama, kalian dapat menentukan kalimat utama dan ide pokok dari setiap paragraf ya. Yang terakhir, dengan menyaksikan video pembelajaran juga, kalian harus dapat menentukan nilai-nilai Pancasila dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dengan tepat. Nah anak-anak, kita sedang melihat peta Indonesia. Di sebelah kiri ada indeks kepadatan penduduk per kilometer. Coba kalian perhatikan indeksnya dahulu. Yang warnanya hijau, setiap 1 km persegi hanya dihuni oleh 10 orang. Begitu seterusnya meningkat sampai yang paling padat yaitu berwarna merah, di mana setiap kilometernya dihuni 1.200 orang. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan petanya. Pulau manakah yang paling padat di Indonesia? Nah benar sekali ya, jawabannya Pulau Jawa. Lalu pulau manakah yang paling sepi atau yang paling sedikit penduduknya? Jawabannya adalah Papua Barat. Nah itu ya. Nah sekarang kita akan lanjut melihat suku-suku yang mendiami setiap pulau yang ada di Indonesia. Masih ingatkah kamu tentang kondisi geografis yang kamu buat dari setiap pulau besar yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama ada Pulau Sumatera. Di sini ada 4 perwakilan ya. Ada suku Aceh dari Provinsi Aceh, kemudian suku Batak dari Sumatera Utara, kemudian suku Minangkabau dari Sumatera Barat, dan dari Kepulauan Bangka Belitung ada suku Bangka Belitung. Coba untuk kalian bisa mengamati lebih jelas, kalian bisa pause video ini ya. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, pulau berikutnya adalah pulau kita, yaitu Pulau Jawa. Coba kalian pause videonya, kemudian kalian amati suku apa saja dan dari provinsi manakah mereka berasal. Pause video ini sekarang. Setelah keliling Pulau Jawa, mari kita berkunjung ke Pulau Kalimantan. Coba kalian amati suku-suku yang ada di Kalimantan beserta daerah asalnya ya. Sementara kalian mengamati, silahkan pause video ini. Pause video ini sekarang. Mari kita menyeberangi Selat Makassar dan berkunjung ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi juga ada beberapa suku yang terkenal loh. Coba kalian pause video ini, kemudian kalian amati suku dan asal mereka dari provinsi mana saja ya. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, sekarang kita akan berkunjung di suatu kepulauan yang sangat indah, yaitu Kepulauan Maluku. Nah, di Kepulauan Maluku ada beberapa suku yang terkenal. Yang pertama ada suku Ternate dari Pulau Ternate ya.
Tentu saja pasti ada temannya, yaitu suku Tidore dari Pulau Tidore. Nah, di sini Pak Guru tidak menampilkan suku Tidore ya, jadi hanya suku Ternate saja. Kemudian dari Pulau Seram kita akan bertemu dengan suku Ambon. Dan terakhir di Pulau Buru ada suku Rana. Nah, itulah beberapa suku yang ada di Kepulauan Maluku. Yuk kita pindah ke pulau yang lainnya. Dari Maluku, kita berpindah ke pulau yang berada paling timur di Indonesia, yaitu Papua atau Irian Jaya. Nah, di sini ada 3 suku ya. Ada suku Sauk dari Irian Barat, kemudian suku Dani, dan suku Asmat. Silahkan kalian pause dan amati dulu ya anak-anak. Pause video ini sekarang. Setelah puas melihat keindahan di Pulau Papua, mari kita naik pesawat dan berkunjung ke Pulau Bali. Nah, Pulau Bali ini sangat unik ya anak-anak, bahkan terkenal sampai ke luar negeri. Di sana ada satu suku, yaitu suku Bali. Kita akan menaiki kapal dan menyeberang dari Pulau Bali ke Pulauan Nusa Tenggara. Nah, di sini juga sangat indah anak-anak, tidak kalah dengan Kepulauan Maluku dan ditinggali oleh 3 suku ya, yaitu suku Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat, kemudian ada suku Flores dari Pulau Flores, dan yang terakhir ada suku Timor dari Nusa Tenggara Timur. Nah anak-anak, selain Indonesia itu mempunyai beragam suku dari setiap daerah, Indonesia juga memiliki beragam agama. Kita punya 6 agama ya. Maka mari saling menghormati dan menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia. Setelah ini kita akan mempelajari setiap agama yang ada di Indonesia. Nah anak-anak, agama yang pertama Pak Guru sampaikan adalah agama yang sebagian besar dianut oleh penduduk di Indonesia, yaitu agama Islam, dengan tempat ibadahnya masjid dan kitab sucinya adalah Al-Quran ya. Kalian ingat, kita sudah pernah mempelajari ini di kelas 2. Jadi materi ini Pak Guru anggap mudah, hanya untuk mengingatkan kalian saja agar tidak lupa. Agama berikutnya yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Katolik, dengan tempat ibadahnya yaitu gereja dan kitab sucinya adalah Alkitab. Agama berikutnya adalah agama Kristen anak-anak, yang memiliki kitab suci bernama Injil. Dan orang-orang agama Kristen juga beribadah di gereja. Agama berikutnya adalah agama Hindu. Nah, agama Hindu itu memiliki kitab suci yang bernama Weda ya anak-anak, dan beribadah di pura. Nah anak-anak, sebagian besar atau mayoritas agama Hindu itu mendiami Pulau Bali. Berarti suku Bali mayoritasnya beragama Hindu. Selain agama Hindu, di Indonesia juga menganut agama Buddha yang memiliki kitab suci yang bernama Tripitaka dan beribadah di tempat ibadah yang bernama Wihara. Agama yang terakhir yang diakui di Indonesia adalah Konghucu. Konghucu dianut oleh sebagian besar orang-orang keturunan Tionghoa. Mereka beribadah di kelenteng dengan kitab suci, salah satunya adalah Wujing. Nah anak-anak, setelah mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku dan agama, sekarang kita akan mempelajari faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Yang pertama yaitu nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Yang terakhir, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Silahkan kalian catat ini dulu ya di buku tematik kalian.
sembari kalian mencatat, kalian boleh mempause video ini. Pause video ini sekarang. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya tugas yang pertama. Bacalah halaman 82 ya. Nah, sembari kalian membaca, coba tentukan ide pokok setiap paragraf, kemudian tulislah pada buku tugas tematik kalian. Nah, bagi yang tidak memiliki buku paket, bisa melihat foto yang ada di web SDN Sendang Mulyo 02 Semarang ya. Nah, sembari kalian mengerjakan tugas yang pertama, silahkan pause video ini. Pause video ini sekarang. Jika tugas 1 sudah selesai, baca dan catatlah materi berikut ini di buku tematik kalian. Sembari kalian membaca, kemudian dilanjutkan dengan mencatat, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Sudah selesai anak-anak untuk mencatatnya. Sekarang coba kalian perhatikan tulisan yang ada di depan kalian ini. Kalian bisa membacanya dengan lebih jelas pada foto yang tertera pada web SDN Sendang Mulyo 02 Semarang ya. Nah, sembari kalian membaca perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kalian bisa mempause video ini. Pause video ini sekarang. Sekian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di esok hari. Perbedaan adalah keindahan. Sampai jumpa.